diam saja? Mengapa baru sekarang saat menjadi kepala BGN lalu menertibkan kembali, mengembalikan marwah MBG pada tujuan aslinya? Ini kan menjadi pertanyaan yang harus kita pertanyakan sebagai rakyat. Karena apa? Rakyat menyumbang sebagian besar dana untuk MBG ini. Sekali lagi, kalau fokusnya seperti yang disampaikan oleh Kepala BGN, harusnya kebutuhan APBN tidak besar, dan kita menyarankan kalau perlu per porsi untuk daerah 3T, ibu hamil, ibu menyusui, bayi dengan 1000 hari kelahiran pertama ini nilainya bukan 8.000 atau 10.000, ditingkatkan menjadi 25.000, 30.000 atau 50.000. Kualitas gizinya benar-benar terjaga sehingga tujuannya tercapai. Tapi satu hal, karena jumlahnya sedikit, sudah pasti kebutuhan dananya tidak sebesar sekarang. Bahkan mungkin cukup dengan 50 triliun, cukup, tidak mengganggu, tidak membuat APBN kita berdarah-darah dan defisit besar seperti sekarang. Itu poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa TV. Sahabat Indonesia, saya kembali bicara MBG. Beberapa hari yang lalu saya sudah membuat opini terkait dengan pelantikan Kepala Badan Gizi Nasional. Ada huru-hara besar di BGN. Kepala BGN dan 2 wakilnya ditangkap karena disangka melakukan tindak pidana korupsi ugal-ugalan, mulai markup pembelian barang-barang yang tidak perlu, kemudian ada manipulasi titik-titik dapur SPPG. Ini masih dalam proses penyidikan di Kejaksaan Agung. Dari 3 wakilnya, 1 kepala dicokok, 2 wakil kepala dicokok juga, ditangkap oleh Kejaksaan Agung, dan salah satu wakil yang lain yaitu Nani Sudaryati Deyang malah dipromosikan. Pertanyaan publik memang aneh. Ya, termasuk saya membuat pertanyaan aneh. Masa dari ketiga wakil kepala BGN ini tidak terlibat dalam kong kali kong korupsi berjamaah ini sih? Sebersih apa seorang Nani S. Deyang sehingga dia tidak kecipratan sama sekali uang-uang rakyat yang dimaling oleh para pejabat-pejabat tinggi dari BGN? Ini menjadi pertanyaan publik. Kemudian ada pertanyaan lagi, atau jangan-jangan karena Ibu Nani S. Deyang memang pendukung Pak Prabowo dari awal, dari mulai 2014, diehard pendukung seorang Prabowo Subianto. Ini Nani S. Deyang. Nah, setelah dilantik, saya akan minta waktu Anda kembali untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh Kepala BGN berikut ini. Kami concern pada efisiensi anggaran agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan gizi. Efisiensi ini kami lakukan yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini totalnya berapa besar ya? 7.877. Jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27.877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani ini sudah
bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, kemudian ini kita akan nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu maupun pendaftarannya. Ya, jadi kita mau nata misalnya Jawa Tengah ini harusnya butuh berapa, Jawa Barat ini butuh berapa, DKI butuh berapa, dan lain-lain, Jawa Timur. Karena memang dari datanya Ibu Arumsari, dapur ini masih menumpuk di Jawa. Kemudian setelah kami menata, baru ya kami hitung apakah perlu kami membuka kembali atau tidak. Yang kedua, kami refocusing penerima manfaat. Refocusing ini maksudnya adalah apakah perlu, rasanya tidak perlu ya, kalau misalnya sekolah-sekolah kaya, kan ini pasti di rumah gizinya juga lebih bagus. Jadi kita lebih arahkan nanti benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi. Nah, ini kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga, itu kita akan melakukan kontrol atau kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading. Misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan. Selanjutnya yang terakhir adalah untuk 3T. Ini kami akan mencoba mengurangi tidak menggunakan APBN, mencoba ya. Sahabat Indonesia, setelah saya renungkan apa yang dikatakan oleh Kepala BGN yang baru, Nani SDyang, yang pertama itu 100% seperti usulan-usulan yang pernah saya sampaikan terdahulu, bahwa prioritasnya adalah 3T, ibu menyusui, ibu hamil, balita, bayi-bayi dengan 1000 hari kelahiran pertama, dan mungkin daerah-daerah yang mempunyai kantong-kantong kemiskinan ekstrim itu 100% plek ketiplek sama dengan usulan saya. Itu satu sisi. Di sisi yang lain, saya bingung ini. Ini kan sebetulnya logika terbalik dari Kepala BGN. Mengapa seharusnya daerah 3T, ibu hamil, kemudian ibu menyusui, kemudian anak-anak dengan 1000 hari kelahiran pertama, balita, itu seharusnya diintervensi di awal sebelum anak-anak daerah perkotaan yang tidak perlu dengan MBG. Ini logika kebalik sebetulnya. Artinya bisa kita simpulkan memang tata kelola BGN ini dari awal memang sudah kebalik-balik, sudah salah, dan hanya dimaknai proyek untuk mencari keuntungan semata. Logika kita seharusnya kalau keinginan Presiden itu diterjemahkan oleh BGN, keinginan Presiden adalah menurunkan angka stunting, angka anak-anak dengan gizi buruk, ya itu adanya di 3T. Itu bisa dicegah melalui ibu hamil, ibu menyusui, anak bayi pada 1000 hari kelahiran pertama, anak balita, atau di daerah dengan kantong kemiskinan ekstrim, itu seharusnya menjadi prioritas awal sekaligus menjadi proyek piloting untuk BGN, bukan dengan sistem massal seperti sekarang. Nah, ini kita menyadari bahwa dari awal BGN ini sudah salah bertindak, salah tata kelola, dan ini diamini oleh Presiden. Yang kita bingung itu,
Mengapa Presiden begitu saja menerima semua masukan dan langkah-langkah awal yang salah dari Kepala BGN yang dulu? Sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun BGN berjalan. Katakanlah dimulai ya Januari 2025, berarti kan sudah setahun 6 bulan lah gitu. Kenapa baru dievaluasi sekarang? Kenapa dari awal sudah diingatkan tetap saja pakai istilah massal? Kesalahannya berlanjut. Sekarang untuk mengatasi kerusakan ini tidak mudah. Karena sudah terlanjur dibangun 27.000 lebih dapur SPPG. Dan mereka-mereka ini ada kelompok-kelompok dari partai, kemudian elit-elit di negeri ini, para cukong, para investor yang sudah terlanjur membangun dapur-dapur SPPG. Mereka pikirannya hanya balik modal. Ini sudah salah kaprah. Sekarang mindsetnya mau dirubah untuk fokus pada penerimaan manfaat ini. Sebenarnya sudah salah juga ini. Dan menurut saya, mengapa untuk daerah 3T, untuk ibu menyusui, ibu hamil, bayi dengan 1000 hari kelahiran pertama, anak balita harus minta tolong perusahaan-perusahaan besar. Ini tanggung jawab negara. Harusnya menggunakan uang negara. Nah, CSR dari perusahaan-perusahaan besar itu digunakan untuk daerah-daerah lain di luar 3T yang mempunyai kantong-kantong kemiskinan ekstrim. Itu baru benar. Jadi logika kebalik ini sudah terjadi setahun lebih 6 bulan dan dibiarkan oleh Presiden, dibiarkan oleh negara, dan oleh semua stakeholder di negeri ini, termasuk DPR, membiarkan kesalahan ini. Jadi kalau dirunut kesalahannya siapa? Kesalahannya berjamaah. Mindset awal sudah salah. Sekarang baru mau diluruskan kembali ke jalan yang benar, tidak mudah. Mereka akan menghadapi tantangan asosiasi dapur SPPG. Mereka sudah merasa sudah membangun, menginvestasikan sejumlah uang. Ini yang membuat saya geleng-geleng kepala. Kalau dari dulu, dari awal, bahwa mindsetnya fokus penerima manfaatnya adalah daerah 3T, ibu-ibu hamil, ibu menyusui, bayi dengan 1000 hari kelahiran pertama, balita, dana yang diambil dari APBN tidak sebesar sekarang. Karena jumlahnya pasti jauh lebih sedikit. Tidak perlu menggerus APBN yang akhirnya membuat APBN kita bleeding, berdarah-darah seperti sekarang. Akhirnya dikorupsi juga oleh maling-maling pimpinan BGN sebelumnya. Jadi apa yang dikatakan Tio Ardianto, mantan ketua BEM UGM, benar. BGN itu adalah maling berkedok gizi. Itu akhirnya terbukti sekarang. Nah, sekarang saya ingin minta pertanggungjawaban dari Ibu Nani SD yang ada situ, ada Ibu Agustina Arumsari, seorang auditor handal, mantan kepala BPKP, ada Mayor Jenderal Trenggono. Bisa nggak meluruskan kembali, memasukkan kembali mindset yang salah ini ke dalam mindset yang benar, fokus pada penerimaan manfaat dengan tujuan untuk mengatasi gizi buruk, dengan tujuan untuk menekan angka stunting. Mampu nggak menghadapi gempuran cobaan dari asosiasi dapur MBG ini? Kalau seperti di Jakarta, Surabaya, Malang, Bogor, Depok, Bekasi, di kota-kota, mereka tidak perlu MBG. Hari ini saya datang ke salah satu sekolah SMP negeri di Depok. Ada tray-tray MBG bertumpuk-tumpuk, yang diambil hanya 1-2
tray saja, yang lain masih menumpuk-numpuk. Ini kan kemubaziran yang luar biasa dana dari rakyat. Kenapa? Orientasinya hanya kuantitas. Bangga sudah 62 juta orang diberikan manfaat MBG. Ini kebanggaan yang salah, kebanggaan yang menyesatkan. Nah, logika terbalik ini sekarang mau coba diputar ulang, tapi kita tunggu apakah mereka berhasil. Ini yang saya sanksikan karena akan menghadapi tantangan besar dari pemilik dapur SPBG yang notabene orang partai dari Gerindra sendiri, ada partai yang lain, ada elit-elit kepala daerah, ada dapur fiktif. Ini mereka akan berdemonstrasi besar-besaran karena sudah terlanjur mengikuti peraturan atau aturan main yang ditetapkan oleh kepala BGN dengan cara yang salah. Ini akibatnya. Akibatnya kalau suatu urusan diberikan kepada orang yang tidak ahlinya, bukan pada bidangnya. Termasuk BGN saat ini pun. Pimpinan utama BGN ada 3. Kepala BGN-nya sarjana biologi dan mantan wartawati. Wakilnya adalah auditor, lulusan dari STAN, mantan wakil kepala BPKP, dan satu lagi militer. Tidak ada koneksitasnya dengan gizi. Tidak ada nyambungnya dengan tumbuh kembang anak. Tidak ada kaitannya dengan kesehatan. Mengapa mereka dipercaya? Mereka mengatakan nanti ada dewan pengarah, ada 7 orang, 5 dari ahli gizi. Pertanyaannya apakah para pengarah ini mempunyai kewenangan mutlak untuk menertibkan kesalahan yang sudah terlanjur berlangsung 1,5 tahun ini? Nah, ini yang jadi PR besar dan ini kita sanksikan. Jadi seharusnya Ibu Rani SD yang harus menjadi bagian yang perlu dan wajib dipersalahkan kalau selama ini beliau adalah wakil kepala BGN di era Dadan Indayana yang telah membawa MBG ini pada trajektori yang salah dan menyesatkan. Sekarang Bu Nani seolah-olah menjadi seorang hero, membuat mindset ini ya agak menjadi pertanyaan publik juga. Kemarin-kemarin selama menjadi wakil kepala BGN kemana aja Bu? Kok diam saja? Mengapa baru sekarang saat menjadi kepala BGN lalu menertibkan kembali, mengembalikan marwah MBG pada tujuan aslinya? Ini kan menjadi pertanyaan yang harus kita pertanyakan sebagai rakyat. Karena apa? Rakyat menyumbang sebagian besar dana untuk MBG ini. Sekali lagi, kalau fokusnya seperti yang disampaikan oleh kepala BGN, harusnya kebutuhan APBN tidak besar, dan kita menyarankan kalau perlu per porsi untuk daerah 3T, ibu hamil, ibu menyusui, bayi dengan 1000 hari kelahiran pertama ini nilainya bukan 8.000 atau 10.000, ditingkatkan menjadi 25.000, 30.000 atau 50.000. Kualitas gizinya benar-benar terjaga sehingga tujuannya tercapai. Tapi satu hal, karena jumlahnya sedikit, sudah pasti kebutuhan dananya tidak sebesar sekarang. Bahkan mungkin cukup dengan 50 triliun, cukup, tidak mengganggu, tidak membuat APBN kita berdarah-darah dan defisit besar seperti sekarang. Itu poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.